Bab 2541 Biaya Medis. Ye Bufan berkata, aku tidak menginginkan uang. Aku ingin kepala pelayan melakukan sesuatu untukku. Yuan Mutong sedikit tertegun. Ia mengira pemuda di depannya memanfaatkan kesempatan untuk meminta sejumlah besar uang, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia hanya ingin melakukan satu hal. Apa yang ingin dilakukan oleh Dewa Medis? Wanita itu juga sedikit terkejut, dan menatapnya dengan mata indahnya. Ye Bufan berkata, saya ingin kepala pelayan pergi bersama saya ke Sekte Abadi Hanjian dan meminta seseorang untuk saya. Pada saat ini, wanita itu berbicara, apa sebenarnya yang terjadi dengan Dewa Medis? Bisakah Anda menjelaskan situasinya dengan jelas? Begini, wanita saya sekarang berada di Sekte Abadi Hanjian. Ye Bufan tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan situasi Leng Qingqiu dari awal hingga akhir. Akhirnya, dia berkata, beginilah yang terjadi. Menurut perjanjian sebelumnya, wanita saya telah memenangkan tempat ketiga dalam kompetisi Monster Genius dan memenuhi janjinya kepada sekte tersebut. Namun, Sekte Abadi Hanjian mengingkari janjinya dan secara paksa membawanya kembali ke sekte tersebut. Benua Kunlun selalu menghormati kekuatan. Saya tahu situasi saya sendiri. Jika saya ingin membawanya kembali sendiri, itu mungkin tidak mudah, jadi saya ingin meminta bantuan kepala pelayan. Wanita itu menatapnya lagi, matanya tiba-tiba menjadi sangat tajam, seolah-olah dia bisa langsung melihat isi hati orang-orang. Apakah semua hal yang Anda katakan benar? Petik 2. Ye Bufan berkata, ini adalah prioritas utama bagi saya, dan itu bukan kerugian sama sekali. Ini akan membutuhkan waktu lebih lama. Wanita itu berkata, metode khusus apa itu, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Petik 2. Apa yang Anda miliki bukanlah penyakit sama sekali, tetapi segel khusus. Baiklah, 3 hari bukanlah waktu yang lama. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Ye Bufan meminta wanita itu untuk duduk bersila, lalu duduk di belakangnya, mengulurkan tangan kanannya dan menekan titik akupuntur Mingmen, dan jejak energi sejati yang kacau perlahan berlalu. Dia telah merawat Suanyuan Zantian sebelumnya dan telah menyerap segel telur emas di Menara Babel tingkat ke-10, jadi semuanya dilakukan dengan mudah. Sebenarnya dengan kemampuannya saat ini, dia mungkin bisa menyembuhkan wanita itu tuntas dalam waktu kurang dari sehari. Tetapi dia tidak mau melakukannya secepat itu karena masih banyak hal yang harus dilakukan. Seiring berjalannya waktu, segel di tubuh wanita itu mulai disempurnakan perlahan, berubah menjadi untaian energi sejati murni yang mengalir kembali ke tubuh Ye Bufan. Aku benar-benar tidak tahu apa energi emas ini. Energi ini sangat murni, tetapi sangat disayangkan jumlahnya terlalu sedikit. Kalau tidak, energi ini akan membuatku bisa langsung mencapai puncak Gua Void. Ye Bufan merasa sedikit menyesal saat menyerap dan memurnikannya. Seiring dengan peningkatan level kultivasinya, permintaannya akan energi emas ini juga meningkat tajam. Segel di tubuh wanita itu hanya dapat membuat level kultivasinya lebih halus dan lengkap, tetapi itu mencegahnya untuk melangkah maju. Hal ini berlangsung selama sekitar 3 jam. Ia menyerap dan memurnikan sepertiga energi emas, lalu tampak kelelahan. Kakak, hanya ini yang bisa kulakukan hari ini. Aku perlu istirahat malam ini dan melanjutkan perawatanmu besok. Namun jangan khawatir, penyakit ini akan sembuh total dalam 3 hari. Petik 2. Bisa. Petik 2. Sedikit kegembiraan muncul di wajah suci wanita itu. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa segelnya telah banyak melemah, yang menunjukkan bahwa metode pengobatan ini efektif. Ye Bufan mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruangan, kembali ke samping untuk menemui Nalan Yuga dan yang lainnya. Setelah dia pergi, Yuan Mutong berkata dengan hormat, Yang Mulia, saya merasa dia menahan diri. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, saya khawatir tidak akan butuh waktu 3 hari untuk melepaskan segel sepenuhnya. Petik 2. Wanita itu duduk bersandar di kursi berlengan di sebelahnya dan melambaikan tangannya, tidak masalah. Merupakan suatu berkat bahwa kamu dapat membuka segelku. Tidak perlu terlalu banyak menuntut. Alasan mengapa dia menunda waktu menjadi 3 hari mungkin karena dia ingin menggunakan kekuatan Sekte Suantian saya untuk melakukan sesuatu. Petik 2.
Yuan Mutong berkata, kalau begitu, maksud yang mulia, Anda ingin saya memukulnya. Petik 2. Tidak perlu. Pemuda ini tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk meminta jumlah yang terlalu besar, juga tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan. Dia sangat luar biasa. Dia memiliki keterampilan medis seperti itu di usia yang masih muda. Di masa mendatang, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengannya dan membantunya semampu saya. Jangan bertengkar dengannya karena hal-hal yang tidak perlu. Yuan Mutong berkata dengan hormat, saya mengerti. Petik 2. Ye Bufan kembali ke kamar, dan Nalan Yujia serta beberapa orang lainnya segera mengelilinginya. Hu Yaoyao berkata, Pangeran muda, bagaimana kabarnya? Apakah penyakitnya bisa disembuhkan? Petik 2. Jiang Fangzuo penuh percaya diri, apakah ada yang perlu dikatakan lagi? Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh saudara Ye. Haruskah kita pergi sekarang? Petik 2. Ye Bufan melambaikan tangannya, jangan cemas. Kami memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan kami harus tinggal di sini selama beberapa hari. Petik 2. Xiao Qing bertanya sambil mengutak-atik konsol game, Kakak Ye, pria gemuk itu terlihat sangat kaya. Bisakah kita menghasilkan banyak uang dengan mengobati penyakit mereka? Petik 2. Tidak ada uang, saya hanya meminta mereka melakukan sesuatu untuk saya. Petik 2. Ye Bufan menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi, dan akhirnya berkata, jika kita ingin menyelamatkan King Qiu dari Sekte Abadi Hanjian, kekuatan kita sendiri tidak akan cukup, jadi kita hanya bisa mengandalkan kekuatan Sekte Suantian. Jiang Fangzu berkata, Saudara Ye, jika memang begitu, mengapa Anda tidak membiarkan mereka membantu menyelamatkan saudari Yi Luoxiang? Petik 2. Nalan Yujia berkata, menurut pendapatku, akan lebih baik membiarkan Sekte Suantian mengambil tindakan dan menghancurkan Sekte Bintang 9 itu. Petik 2. Segala sesuatunya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Petik 2. Ye Bufan berkata, segala sesuatu harus dilakukan secukupnya. Melebihi batas ini sama buruknya dengan terlalu sedikit. Sebelumnya di Menara Babel, Sekte Suantian telah membantu kami, jadi tidak masuk akal jika meminta terlalu banyak. Lagi pula, Sekte Suantian adalah sekte suci. Di dunia ini, kekuatan adalah kebenaran. Jika permintaanku masuk akal, mereka masih bisa membantu. Jika mereka menganggap itu terlalu berlebihan dan berbalik melawan kita, kita akan benar-benar tidak berdaya. Petik 2. Kalian manusia terlalu rumit. Kalian terlalu banyak berpikir tentang segalanya. Xiao Qing mengerutkan bibirnya, lalu menundukkan kepalanya dan berkonsentrasi memainkan konsol game. Ye Bufan menoleh dan menatap Qin Biao, bagaimana kabar murid-murid kita dari Tianlozu dalam pelatihan di Menara Babel ini? Petik 2. Tidak apa-apa, hanya 3 orang yang meninggal, tetapi panennya cukup bagus. Petik 2. Qin Biao sangat bersyukur, mengetahui bahwa semua ini datang dari pria di depannya. Tidak buruk. Petik 2. Ye Bufan berkata, aku akan memurnikan beberapa pil untukmu sekarang, mengambilnya kembali dan membagikannya kepada semua orang, dan bergegaslah berlatih. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk Tianlozu. Mengenai hasil seperti apa yang bisa kau capai dalam pertempuran para jenius dan monster berikutnya, semuanya tergantung padamu. Petik 2. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan ke ruangan sunyi di sebelahnya, memasang beberapa batasan secara berurutan, mengeluarkan kuali dewa pengobatan, dan mulai memurnikan ramuan. Bab 2542 terasa baik. Kultivasi Ye Bufan kini telah mencapai tahap akhir Dongsu, dan kekuatannya sebanding dengan tahap akhir Mahayana. Ditambah dengan kemajuan api anehnya, kecepatan pemurnian pilnya telah berlipat ganda, seolah-olah dia dibantu oleh dewa. Khusus untuk pil di bawah tingkat 8, pada dasarnya satu tungku dapat disempurnakan dalam 1/4 jam, dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Sekitar 2 jam kemudian, setumpuk pil diletakkan di depannya, semuanya dimasukkan ke dalam botol giok. Ramuan-ramuan ini, yang berkisar dari tingkat ke-5 hingga tingkat ke-8, disiapkan untuk para kultivator di negara bagian Tianluo. Jika seseorang ingin membantu orang-orang ini meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat,
ramuan-ramuan tersebut merupakan sumber daya yang sangat diperlukan. Mengenai ramuan obat, meskipun dia tidak tinggal lama di Menara Babel kali ini, dia mengumpulkan cukup banyak dari mereka, yang cukup untuk memurnikan pil. Setelah memurnikan pil-pil ini, ia mengeluarkan beberapa bahan obat khusus dan memurnikan tungku pil khusus. Setelah pemurnian selesai dan tungku dibuka, yang terbang keluar bukanlah ramuan, tetapi bubuk obat yang hampir transparan. Bubuk erosi merupakan sejenis obat, racun yang sangat kuat, yang diformulasikan khusus untuk menargetkan para kultivator Mahayana yang kuat. Ye Bufan mewarisi tradisi pengobatan kuno. Sebagai seorang dokter, ia memiliki pemahaman yang lengkap tentang banyak racun, yang membuatnya lebih mudah untuk mendetoksifikasi dan menyembuhkan penyakit, tetapi mereka biasanya enggan menggunakannya. Ada sangat sedikit racun yang dapat membunuh seorang kultivator Mahayana yang kuat, tetapi racun-racun tersebut tercatat dalam tradisi medis kuno, dan racun jenis ini adalah salah satunya. Akan tetapi, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bubuk jenis ini sangat langka dan sulit diperoleh dalam sehari. Misalnya, rumput pengikis tulang dalam bubuk pengikis daya. Rumput ini sangat langka, tetapi kami kebetulan menemukan beberapa di antaranya di Menara Babel kali ini. Ye Bufan dengan hati-hati mengumpulkan bubuk itu. Benda ini bahkan lebih kuat daripada bubuk detoksifikasi darah binatang buas. Setelah meminumnya, setidaknya bisa membuat orang Mahayana yang kuat kehilangan semua kultivasinya dalam waktu 1 jam. Kali ini, Baili Singkong dan yang lainnya bekerja sama untuk menindasnya. Dia tidak pernah menjadi orang yang akan menelan amarahnya. Dia akan membalas dendam atas kekalahan yang dideritanya. Menghadapi begitu banyak guru Mahayana yang kuat, menggunakan racun tentu merupakan cara terbaik. Setelah semuanya siap, dia keluar dari ruangan dan memberikan semua pil yang telah dia persiapkan sebelumnya kepada Qin Biao, memintanya untuk membawanya kembali ke Tianlozu dan menyerahkannya kepada 3 sekte utama untuk didistribusikan. Terima kasih, Dr. Ye. Kami para kultivator di Tianlozu tidak akan pernah melupakan kebaikan hati Anda yang luar biasa. Qin Biao membungkuk dalam-dalam dan pergi sambil membawa pil itu. Ye Bufan memanggil Ye Erlang lagi dan membiarkannya menyatu dengan tubuh bagian atas tubuh Tao, sehingga dia memiliki pikirannya sendiri. Kemudian dia berjalan ke halaman, mengambil kursi malas dan berbaring di sana, lalu mengambil sebotol anggur dan meminumnya dengan santai. Ye Bufan hanya menyembunyikan sosoknya dan pergi dari sana tanpa ada yang menyadarinya. Di istana Senwu, Baili Singkong duduk di ruang kerjanya sambil minum sendirian. Pada saat ini, pikirannya seperti sedang memutar film, memutar ulang setiap detail sejak dia bertemu Ye Bufan dari awal hingga akhir. Setiap kali aku menderita kekalahan, setiap kali aku merasa malu, dan setiap kali aku membalas dendam, yang kualami adalah kegagalan. Pertarungan berlangsung hingga akhir, dan putra mahkota Baili Hongjun tewas di tangan orang lain. Keluarga kerajaan kehilangan 2 guru besar, dan dia sendiri ditampar di wajah oleh Yuan Mutong di depan umum, kehilangan semua mukanya. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku jadinya, dan bola amarah bangkit dari lubuk hatiku. Bajingan, Ye Bufan, cepat atau lambat aku akan mencabik-cabikmu. Sambil berbicara, dia mengerahkan tenaga dengan tangannya, mencoba menghancurkan cangkir porselen di tangannya menjadi bubuk. Namun anehnya, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, cangkir itu tetap utuh dan tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Pada saat ini, Baili Singkong tercengang. Dengan kekuatannya di puncak Mahayana, belum lagi cangkir keramik, bahkan cangkir besi atau cangkir baja pun dapat dihancurkan menjadi bubuk dalam sekejap. Tetapi faktanya ada di depan matanya, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cangkir itu. Memikirkan hal ini, dia berusaha lebih keras lagi, tetapi cangkirnya tetap tidak berubah. Namun, ekspresinya berubah drastis. Pada saat ini, ia akhirnya menyadari di mana letak masalahnya. Tubuhnya kosong, bahkan tanpa jejak energi sejati yang tersisa. Bagaimana ini mungkin? Di mana kultivasi saya? Bagaimana mungkin kultivasi saya tiba-tiba hilang? Sebagai orang yang kuat di puncak Mahayana, sungguh tidak terbayangkan bahwa ia tiba-tiba kehilangan semua kultivasinya. Meskipun dia tenang, Baili Singkong masih panik saat ini.
Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan segera berteriak di luar, seseorang datang. Seseorang datang kepadaku dengan cepat. Tetapi setelah berteriak cukup lama, suasana di luar masih sangat sunyi. Sebuah suara bercanda terdengar di sampingnya, "Yang mulia, apakah ada sesuatu yang salah sehingga Anda meminta bantuan dengan terburu-buru?" Baili Singkong menoleh dan hatinya tenggelam ke dasar lembah. Berdiri di sampingnya adalah Ye Bufan. Kau, bagaimana bisa kau ada di sini? Ia tak pernah menyangka bahwa musuh yang selama ini ia sayangi akan muncul di hadapannya, terutama saat kultivasinya telah hilang sepenuhnya. Ye Bufan terkekeh, "Yang mulia, apakah Anda tidak merindukanku? Apakah Anda tidak ingin menahanku di sini hari ini? Apakah Anda tidak ingin membawaku kembali? Aku di sini sekarang, mengapa Anda tampak tidak senang? Anda yang meracuni anggurku." Setelah terkejut, Baili Singkong akhirnya tahu mengapa dia menjadi seperti ini. Dia pasti telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain. "Apa maksudmu dengan racun?" Kedengarannya sangat buruk. Ye Bufan berkata, "Aku hanya berpikir bahwa pangeran akan bosan minum sendirian, jadi aku menambahkan sedikit bumbu untukmu. Bagaimana? Rasanya enak, kan?" Wajah Baili Singkong menjadi pucat. "Katakan padaku, apa yang kamu inginkan?" "Apa yang aku inginkan?" Ekspresi Ye Bufan langsung berubah dingin. "Lihat ke belakang dan hitung sendiri. Berapa kali kamu telah berkomplot melawanku dari awal hingga sekarang? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya amarah?" "Kamu..." Baili Singkong terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Sebagai Pangeran Senwu yang agung dan perkasa, kakak laki-laki kaisar dan seorang guru Mahayana yang sakti, dia tidak pernah mempertimbangkan balas dendam orang lain, apalagi memikirkan nasibnya saat ini. Ye Bufan berkata lagi, "Aku adalah orang yang suka makan apa saja, tetapi aku tidak suka menderita kerugian. Kamu telah merencanakan sesuatu terhadapku satu demi satu, setidaknya kamu harus membayar bunga hari ini." Hati Baili Singkong menegang. "Apa yang kamu inginkan? Aku katakan kepadamu, ini adalah istana Raja Senwu, ada banyak tuan." Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan menamparkan wajahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Tanpa energi perlindungan, tamparan itu begitu berat dan dahsyat hingga sudut mulutnya berdarah dan giginya berserakan di lantai. "Ngomong-ngomong, Yang Mulia, izinkan saya memberitahu Anda, penghalang kedap suara telah dipasang di sini. Bahkan jika langit runtuh, tidak ada seorang pun di luar yang akan tahu. Anda..." Baili Singkong hampir gila karena marah. Dia telah menjadi pangeran selama bertahun-tahun dan tidak pernah dipukuli oleh siapapun, tetapi hari ini dia ditampar 2 kali berturut-turut. Yuan Mutong akan baik-baik saja, lagi pula, dia adalah anggota gerbang suci, tetapi anak di depanku ini benar-benar berani memukulku. Dia ingin sekali maju ke depan dan bertarung mati-matian, tetapi kini dia telah kehilangan semua kemampuannya, dan sisa-sisa rasionalitasnya membuatnya menahan diri. "Seperti yang diharapkan darimu, Pangeran Senwu. Senang rasanya menamparkan wajahku." Ye Bufan tidak berniat berhenti dan menamparkan pipinya yang lain lagi. Kemudian terdengar suara tamparan, dan Baili Singkong benar-benar tercengang. Dia bahkan tidak ingat berapa kali dia ditampar. "Sangat sulit menamparkan wajahmu. Aku harus meminta ganti rugi." Pemukulan itu hampir berakhir, dan Ye Bufan mengulurkan tangan dan melepaskan cincin penyimpanan Baili Singkong. Dia mengambil seutas tali dan mengikatnya erat-erat, lalu melepas kaus kaki dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menendangnya ke bawah tempat tidur di sampingnya, dan berjalan pergi. Bab 2543, Keracunan, apakah Anda mengerti? Di pos Kekaisaran Naga Suci, kompetisi monster jenius telah berakhir, dan bahkan pelatihan Menara Babel tingkat ke-10 telah selesai. Sebagian besar orang dari sekte telah dievakuasi dari sini, dan tempat itu tampak agak sepi. Di halaman kecil tempat tinggal Tian Wuzu sebelumnya, lampu menyala saat ini. Hua Xijin, Namong Sang Yuan, dan Feng Manlou berkumpul di sekitar meja anggur. Dari segi kultivasi, mereka bertiga berada di puncak Mahayana, dan kultivasi tidak lagi memiliki banyak arti bagi mereka. Untuk memasuki masa kesusahan legendaris, mereka membutuhkan kesempatan. Jika kesempatan itu tidak datang,
mereka hanya akan berhenti di situ meskipun mereka berlatih seumur hidup. Oleh karena itu, mereka tidak kembali berlatih secara menyendiri, melainkan mendirikan meja minum anggur dan berbincang-bincang di sini seperti orang biasa. Namong Sangyuan berkata, anak itu Ye Bufan benar-benar aneh. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke lantai 10 Menara Babel. Tidak ada yang pernah ke sana sebelumnya. Feng Manlou berkata, ya, kita semua tahu betapa kuatnya Menara Babel. Ketika aku masih muda, aku hanya mencapai lantai 7 ketika aku berpartisipasi dalam pelatihan terakhir. Tapi anak ini langsung naik ke lantai 10 dalam satu tarikan napas. Dia benar-benar monster. Hua Xijin tampak muram, hal yang paling menakutkan tentang dia adalah kemampuannya untuk membunuh lintas level. Dia jelas hanya di alam void, tetapi dia membunuh 2 master Mahayana tingkat menengah dari sekte Huajian milikku. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Ketiga, orang itu sekarang penuh dengan permusuhan terhadap Ye Bufan, tetapi ini sama sekali tidak memengaruhi rasa hormat mereka satu sama lain. Namong Sangyuan berkata, jadi kita harus mendapatkan anak ini, dan kemudian kita akan memerasnya dan mengeluarkan semua rahasia. Ini pasti akan bermanfaat bagi sekte-sekte besar kita, dan mungkin itu akan membantu kita melintasi ambang batas masa-masa yang tidak akan ada di lantai. Itu adalah tracer, tak? Di lantai ke-10. Tapi anak itu tidak mengatakan apa-apa, dia pasti telah menyembunyikan harta karun itu. Anggur di depannya, sekarang kita hanya bisa menunggu perlahan, dan ketika anak itu menyembuhkan penyakit bangsawan Xuantianmen, saatnya bagi kita untuk mengambil tindakan. Bukankah kau hanya mencariku? Tidak perlu bersusah payah, aku di sini sekarang. Pada saat ini, sebuah suara menggoda terdengar, dan kemudian Ye Bufan muncul di depan mereka dan duduk di sisi lain meja. Kenapa kau ada di sini? Melihat Ye Bufan muncul, Namong Sangyuan meletakkan gelas anggurnya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. 2 orang lainnya juga terkejut. Meskipun mereka sebelumnya sangat menghargai pemuda ini, mereka tetap tidak menganggapnya sebagai lawan mereka dan menganggapnya sebagai domba yang harus disembelih. Lagi pula, mereka semua adalah orang-orang perkasa di puncak Mahayana, tak terkalahkan di bawah tahap penyeberangan kesengsaraan. Kenapa aku tidak bisa datang? Bukankah kau baru saja mencariku? Ye Bufan menyeringai, sebenarnya, aku sudah lama di sini, dan cukup menarik untuk mendengarkan kalian mengobrol. Aku tidak menyangka kalian tahu begitu banyak tentangku, tetapi kalian mengabaikan satu hal penting. Ketiga orang itu kembali tenang setelah terkejut sesaat. Meskipun Ye Bufan datang agak tiba-tiba, dia tetap tidak mengancam mereka. Lagi pula, mereka semua berada di puncak Mahayana, dan jumlahnya ada 3. Feng Manlou menuangkan segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri dan bertanya dengan tenang, apa maksudmu dengan ini? Sangat sederhana, kamu belum memahami kekuatan terbesarku. Kekuatanku bukanlah kultivasiku atau harta karunku, tetapi keterampilan medisku. Ye Bufan menatap ketiga orang itu dan tersenyum, sebagai dokter yang luar biasa, aku tidak hanya pandai menyembuhkan penyakit dan mendetoksifikasi orang lain, aku juga bisa meracuni. Racun. Mendengar kata ini, ekspresi ketiga orang itu berubah. Mereka semua sudah kawakan, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa arti kedua kata itu sekarang. Ketiganya pun tergesa-gesa mengedarkan tenaga dalam mereka untuk memeriksa tubuh masing-masing, lalu menampakkan ekspresi sangat ngeri, karena sudah tidak ada lagi tenaga dalam di dalam tubuh mereka. Mereka berulang kali mendesaki sejati mereka, wajah mereka memerah dan leher mereka menjadi tebal, tetapi pada akhirnya tetap tidak ada efek sama sekali. Namong Sangyuan berkata dengan marah, wah, apa yang kau lakukan pada kami? Ye Bufan melotot padanya, dasar orang tua, apakah otakmu ditendang oleh seekor keledai? Bukankah aku baru saja menyuruhmu untuk meracuni? Racuni? Apa kau mengerti? Ketiga orang itu terkejut, marah, dan ketakutan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ketika seseorang telah mencapai taraf kultivasinya, mereka umumnya tidak peduli jika ada orang yang meracuni mereka, karena sangat sedikit racun yang dapat melumpuhkan seorang kultivator Mahayana puncak. Namun kini sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketiga orang itu tidak hanya diracuni,
tetapi mereka juga diracuni dengan sangat tuntas. Tidak sedikit pun kultivasi mereka yang tersisa, dan mereka benar-benar berubah menjadi orang yang tidak berguna. Sekarang mereka benar-benar mengerti apa yang dikatakan Ye Bufan sebelumnya, bahwa kekuatan terbesarnya adalah keterampilan medisnya. Meskipun kultivasinya tidak cukup, dia masih bisa mengalahkan 3 orang bersama-sama melalui keterampilan medisnya. Feng Manlou menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya yang gugup dan marah. Katakan padaku, apa yang ingin kau lakukan? Bukankah kau ingin berkomplot melawanku tadi? Ye Bufan menatap ketiga orang itu, senyum di wajahnya menghilang, dan tatapannya menjadi sangat dingin. Aku adalah tipe orang yang akan memakan apa saja tetapi tidak akan pernah menderita kerugian. Karena kalian bertiga ingin berkomplot melawanku, kalian harus membayar harganya. Ye Bufan, aku peringatkan kalian untuk tidak main-main. Jika kalian berani menyentuhku, Sekte Huajian tidak akan membiarkan kalian pergi. Hua Xijin telah jatuh ke dalam keputusasaan total. Awalnya, seorang pria dengan status seperti dia tidak akan repot-repot menggunakan latar belakang sektenya untuk menakut-nakuti orang, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Namun ternyata itu bukanlah solusi. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah tangan besar muncul di depannya dan menamparnya hingga jatuh ke tanah. Dasar kau wanita tua androgini, beraninya kau membantahku saat ini. Ye Bufan menamparkan wajahnya dengan keras, membuat riasannya berceceran di mana-mana. Tak lama kemudian, Hua Xijin yang sangat menawan itu dipukuli habis-habisan. Sebagai tetua agung Sekte Huajian, Hua Xijin belum pernah mengalami ketidakadilan seperti itu sebelumnya. Dia hampir gila karena marah, tetapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika Namong Sangyuan dan Feng Manlou melihat bahwa Ye Bufan benar-benar berani mengambil tindakan, mereka tiba-tiba menjadi sangat panik dan berdiri serta bersiap untuk melarikan diri. Tetapi mereka lupa bahwa mereka telah kehilangan seluruh kultivasinya pada titik ini dan tidak berbeda dengan orang biasa, jadi bagaimana mereka bisa melarikan diri? Dia belum melangkah 2 langkah ketika dia ditampar ke tanah dan kemudian dipukuli dengan keras. Ye Bufan bertarung sekuat tenaga, lalu mengambil cincin penyimpanan ketiga orang itu. Aku beritahu kalian bertiga, hari ini hanya peringatan. Keluar dari Kekaisaran Naga Suci sekarang juga. Kalau besok kalian masih di sini, kalian akan mati. Setelah mengatakan itu, dia juga mengikat mereka bertiga, menendang mereka di bawah tempat tidur, lalu berbalik dan pergi. Bab 2544, Kejutan yang tak terduga. Di halaman Sekte Abadi Hanjian, Lim Yaozhen duduk di depan jendela, menyeruput teh dan memikirkan hal-halnya sendiri. Sekarang Leng Qingqiu telah dikirim kembali ke Sekte dan tidak akan dibawa pergi oleh Ye Bufan, jadi ada satu masalah yang berkurang dalam hal ini. Namun masalahnya masih ada. Dalam pertempuran para jenius dan monster ini serta pelatihan di Menara Babel tingkat ke-10, kinerja semua murid di sekte kecuali Leng Qingqiu sangat buruk, dan hasilnya berantakan. Mereka tidak hanya kalah kali ini, tetapi mereka juga hanya memiliki sedikit tempat untuk pertempuran berikutnya. Sebagai ketua tetua yang memimpin tim, jika dia tidak menemukan kesempatan untuk menebus kesalahannya, dia pasti akan dihukum oleh sekte tersebut saat dia kembali, dan dia bahkan mungkin kehilangan jabatannya. Jika seseorang ingin menebus kesalahannya, Ye Bufan tentu saja merupakan target terbaik. Selama dia membawa harta yang didapatnya dari Menara Babel kembali ke Sekte Abadi Hanjian, dia tidak hanya tidak akan disalahkan, tetapi dia juga akan memberikan kontribusi besar. Saat dia sedang melamun, dia tiba-tiba menyadari kalau di depannya ada orang lain, dia adalah Ye Bufan. Penatua Agung, bukankah agak membosankan minum teh sendirian? Itu kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Mata Lim Yaozhen bersinar dengan cahaya kemasan. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa Ye Bufan adalah satu-satunya orang di sana. Ini memberinya lebih banyak pikiran dalam benaknya. Jika aku diam-diam membawa pergi orang itu, maka semua harta benda akan menjadi milikku. Biarkan aku menyelesaikan masalah dengan Tetua Agung. Ye Bufan berkata, tidak diragukan lagi bahwa Leng Qingqiu adalah wanitaku, dan kami sangat berterima kasih kepada Sekte Pedang Dingin Abadi karena telah menyelamatkannya. Namun,
Kami telah sepakat sebelumnya bahwa King Qiu harus menjadi salah satu dari 3 teratas dalam pertempuran jenius dan monster, sebagai cara untuk membalas budi sekte karena telah menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, aku membawanya ke lantai 7 dari Menara Babel 10 tingkat, yang juga merupakan keuntungan besar bagi sekte pedang dingin abadi milikmu. Jika King Qiu tidak ada di sini, kamu mungkin akan tersapu kali ini, dan kamu hanya akan memiliki satu tempat di pertempuran jenius dan monster berikutnya. Secara logika, kami telah menggandakan balasan kami atas kebaikan sekte pedang dingin abadi, tetapi apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar melanggar janjimu sebelumnya dan membawa King Qiu pergi dengan paksa. Tidakkah menurutmu kamu harus memberiku penjelasan? Apa leluconnya? Kualifikasi apa yang harus kamu jelaskan kepadaku? Lim Yaozhen tertawa, kalau begitu, aku akan membawamu bersamaku sehingga kalian bisa bersatu kembali. Menurutnya, Ye Bufan adalah sesuatu yang sangat besar, dan tidak perlu baginya untuk membaginya dengan orang lain. Sembari bicara, dia mengulurkan tangan dan meraih orang itu, mencoba menangkapnya dan membawanya pergi dari kota kekaisaran naga suci tanpa seorang pun menyadarinya. Idenya indah, tetapi kenyataannya kejam. Begitu dia mengulurkan tangannya, tubuhnya terhuyung dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sekarang dia hanya memiliki pikiran seorang guru Mahayana puncak, tetapi tanpa kekuatan, tidak dapat dielakkan dia akan jatuh. Lim Yaozhen bangkit dari tanah, wajahnya penuh keterkejutan. Dia mencoba berkali-kali untuk memobilisasi energi sejati dalam tubuhnya, tetapi tetap tidak berhasil. Pada saat ini dia akhirnya menyadari sesuatu dan berteriak ngeri, apa yang telah kau lakukan padaku? Penatua Agung, tolong bicaralah dengan jelas. Jika orang lain mendengarnya, mereka akan mengira aku melakukan sesuatu padamu. Ye Bufan tersenyum tipis dan berjalan mendekat, mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanannya di tangannya. Kau berani mencuri barang-barangku. Wajah Lim Yaozhen penuh dengan kemarahan. Penatua Agung, saat kau bertemu orang-orang itu nanti, kau akan tahu betapa baiknya aku padamu. Ye Bufan menyingkirkan cincin itu dan berkata sambil tersenyum, kali ini aku di sini untuk memberimu peringatan. Kau harus keluar dari kota kekaisaran naga suci hari ini. Jika aku menemukanmu masih di sini besok, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah itu, dia mengeluarkan tali, mengikat Lim Yaozhen dan melemparkannya ke bawah tempat tidur. Setelah melakukan semua ini, Ye Bufan diam-diam meninggalkan stasiun pos dan diam-diam kembali ke kediamannya di Xuantianmen. Kembali ke ruangan, dia mengucapkan 4 atau 5 larangan secara berurutan, dan kemudian mulai memeriksa rampasannya. Pertama, dia mengeluarkan cincin penyimpanan Baili Singkong dan memeriksanya. Meskipun ada puluhan juta batu roh kelas menengah di dalamnya, tidak ada satupun batu roh kelas atas. Tampaknya dia benar-benar telah menguras semuanya sebelumnya. Untungnya, masih ada beberapa ramuan spiritual dan obat-obatan serta peralatan pemurnian lainnya, jadi itu bisa dianggap sebagai keuntungan. Kemudian dia memeriksa cincin para tetua lainnya satu persatu, dan menemukan bahwa ada beberapa batu roh tingkat atas di dalamnya, jumlahnya sekitar 200. Secara logika, jumlah ini memang tidak sedikit. Namun, dengan kekuatan energi sejatinya saat ini, tidak akan banyak pengaruhnya meskipun ia menyerap semuanya. Yang membuatnya paling bahagia adalah ketika dia membuka cincin Namong Sang Yuan, dia menemukan batu berwarna-warni di dalamnya, ternyata itu adalah batu hitam berwarna-warni. Hahaha, aku menemukan bagian kedua. Ye Bufan sangat gembira. Itu benar-benar keberhasilan yang tak terduga. Dia tidak menyangka akan menemukan bagian kedua dari batu misterius berwarna-warni itu secara tidak sengaja. Ini lebih penting baginya daripada harta karun lainnya. Itu membawanya selangkah lebih dekat untuk kembali ke rumah. Dia dengan cepat menghitung semua benda ini dan memasukkannya ke dalam istana Raja Naga. Dia memanggil Ye Erlang kembali, bertukar identitas dengannya, lalu berjalan keluar secara terbuka. Ketika dia keluar, kali ini dia tidak terus berbaring di kursi malas, melainkan berbalik dan berjalan masuk ke ruangan kepala pelayan Yuan Mutong. Dokter Ye, ada yang bisa saya bantu? Yuan Mutong berkata dengan gembira saat melihatnya masuk.
Wanita itu sebelumnya telah menasihatinya untuk mencari cara agar bisa berteman dengan dokter ajaib tersebut, sehingga sikapnya pun sangat sopan dan bahkan sedikit penuh hormat. Tidak apa-apa, aku hanya merasa hampir selesai beristirahat, jadi aku datang untuk minum teh dengan kepala pelayan. Ye Bufan berkata sambil mengeluarkan sebungkus teh Longjing Danau Barat kualitas terbaik. Aku punya sebungkus teh yang enak di sini, dan aku ingin meminta kepala pelayan untuk membantuku mencicipinya. Benarkah? Minum teh adalah hal yang paling kusukai di hari kerja. Mendengar bahwa ada teh yang enak, mata Yuan Mutong berbinar. Dia mengeluarkan satu set teh dan mulai menyeduhnya dengan terampil. Orang tua ini sangat ahli dalam upacara minum teh. Tak lama kemudian, aroma teh memenuhi seluruh halaman. Lumayan, tehnya benar-benar enak. Yuan Mutong menuangkan secangkir teh untuk Ye Bufan, lalu dia mengambil cangkir itu dan meminumnya dengan gembira. Lalu mereka berdua duduk bersama, minum teh dan mengobrol. Sebagai kepala pengurus Sekte Suantian, pengetahuan Yuan Mutong secara alami luar biasa, dan Ye Bufan belajar banyak darinya. Di Istana Senwu, 1 jam kemudian energi sejati Baili Singkong pulih. Dia mengeluarkan suara gemuruh, dan langsung menghancurkan tali di tubuhnya. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa racun pihak lain hanya bersifat sementara. Itu bisa membuatnya kehilangan semua kultivasinya dalam waktu 1 jam, dan itu tidak akan efektif setelah itu. Sialan kau Ye Bufan, aku akan mencabik-cabikmu dan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi debu. Melihat wajahnya di cermin yang bengkak seperti kepala babi, Baili Singkong hampir menjadi gila karena marah. Setelah melampiaskan amarahnya, dia sedikit tenang. Dia pikir dia bukan satu-satunya yang berkonflik di Danau Sensian. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada yang lain. Bagaimanapun, mereka semua sekarang adalah mitra. Memikirkan hal ini, dia berjalan keluar ruangan, terbang ke udara, dan terbang langsung menuju stasiun pos. Ketika dia tiba di sini, Nangong Sang Yuan, Hua Sijin dan Feng Manlou semuanya telah memulihkan kultivasi mereka dan merangkak keluar dari bawah tempat tidur dengan panik. Ketika melihat penampilan Baili Singkong yang menyedihkan, semua orang tahu apa yang telah terjadi. Tak perlu dikatakan, Pangeran Senwu ini tidak dapat lepas dari cengkeraman Ye Bufan. Mari kita pergi melihat keadaan Tetua Li. Setelah mengatakan itu, mereka berempat keluar bersama dan datang ke halaman tempat tinggal Lim Yaozhen. Bab 2545 Aku melawan diriku sendiri. Sebagai seorang wanita yang dikurung di bawah tempat tidur, Lim Yaozhen awalnya penuh amarah, tetapi ketika dia melihat 4 orang berdiri di depannya, amarahnya langsung mereda. Perkataan Ye Bufan terus terngiang di telingaku, saat kamu melihatnya, kamu akan tahu betapa baiknya aku padamu. Ia tidak pernah menyangka bahwa para guru besar Mahayana di hadapannya ini akan dihajar sampai babak belur sehingga ia hampir tidak bisa mengenali mereka. Kalau saja mereka berempat tidak bersama-sama, kalau saja mereka tidak berbicara, dia tidak akan berani mengenali siapa mereka. Beberapa orang saling memberitahu tentang situasi mereka, dan kemudian Baili Singkong mengumpat dengan marah, pria bernama Ye itu terlalu berani dan sombong, dan dia sudah keterlaluan. Kita harus menyelesaikan masalah dengannya hari ini. Benar sekali, aku, Hua, tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhnya. Hua Sijin juga menggertakkan giginya karena kebencian. Nangong Sang Yuan berteriak, apapun yang terjadi, aku tidak bisa menelan ini. Ye Bufan harus mati hari ini. Sebagai perbandingan, Lim Yaozhen jauh lebih tenang saat ini. Balas dendam harus dilakukan, tetapi dia sekarang berada di bawah perlindungan Sekte Suantian, jadi semua orang tidak boleh impulsif. Jika tidak, Anda tidak hanya akan gagal membalas dendam, tetapi Anda juga akan mendapat masalah besar. Setelah mendengar 3 kata, Sekte Suantian, orang-orang yang hadir menjadi sangat tenang. Di dunia ini, yang kuat dihormati, dan bahkan jika Anda marah, Anda tidak dapat mengubah kekuatan Anda. Feng Manlou said, I guess that kid must be relying on the backing of Suantian sect to be so fearless. After a brief silence, Baili Singkong said, then let's go find the chief steward and ask him to give us justice. Nangong Sang Yuan frowned, will this work?
Now that Suantian sect needs Ye Bufan's help, I'm afraid it will be difficult for them to help us. How do we know if we don't try? Li Miaozhen pondered for a moment. He agreed to go find the chief steward. Even if he doesn't help us this time, we will have an idea in our mind. We will not cause trouble if we kill Ye Bufan in the future. Hua Xijin shouted, "That's right. Maybe the big shot's illness has been cured and the kid named Ye is no longer useful. The chief steward may directly avenge us. In any case, we have to have more faith than that kid. In his heart, he is an elder of the Jiuxing sect. Although he is not taken seriously by the Suantian sect, he is still more important than Ye Bufan." Beberapa orang dengan cepat mencapai konsensus. Mereka tidak mau menunggu sampai hari berikutnya dan segera datang ke kediaman Suantian Men dengan sikap mengancam. Setelah mendapat informasi itu, dia pun masuk ke pintu dan menuju ke halaman. Yuan Mutong dan Ye Bufan sedang duduk di halaman sambil minum teh dan terkejut ketika melihat orang-orang di depan mereka. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana mungkin dia lebih kejam dariku? Dan siapa lagi di Kekaisaran Naga Suci yang mampu menghadapi mereka? Melihat orang-orang keras kepala itu, dia tidak dapat menahan tawa. Ada apa denganmu? Kenapa kau jadi seperti ini? General Manager, tolong bantu kami. Baili Singkong ingin membuat dirinya terlihat lebih menyedihkan, tetapi sayangnya wajahnya sangat bengkak sehingga tidak mungkin untuk mengetahui seperti apa ekspresinya. Itu terlihat sangat aneh. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Ye Bufan, itu karena orang ini terlalu kejam. Dia memukuli kita seperti ini. Nangong Sang Yuan berkata, itu benar. Dia mengandalkan dukungan kepala pelayan untuk melakukan apapun yang dia inginkan dan membunuh kita. Tolong, Tuan Pelayan, ambil alih kendali atas kami. Feng Manlou mengikutinya dari dekat, Tuan Pelayan. Dia juga membuat pernyataan yang berani bahwa jika kita tidak meninggalkan Kekaisaran Naga Suci hari ini, kita pasti tidak akan selamat besok. Beberapa orang mulai mencela Ye Bufan, tetapi Yuan Mutong sedikit mengernyit. Diam, kalian semua. Begitu dia membuka mulutnya, beberapa orang langsung diam. Yuan Mutong menatap orang-orang yang hadir, aku tahu kalian menaruh dendam pada Ye Yixian, tetapi bukankah cara menjebak ini terlalu kasar? Baili Singkong buru-buru berteriak, Tuan Jenderal, ini jebakan. Lihat, kita seperti ini karena dia. Li Miaozhen tampaknya merasakan ada yang tidak beres, Tuan Jenderal, dia awalnya bukan lawan kita, tetapi orang tercela ini meracuni kita terlebih dahulu dan kemudian membunuh kita. Apakah kalian semua menganggapku bodoh? Ekspresi Yuan Mutong tiba-tiba merosot, Ye Yixian telah minum teh bersamaku di sini dan tidak pernah pergi sedetik pun. Katakan padaku, kapan dia meracunimu dan kapan dia menyerangmu? Kelima orang itu tercengang sejenak. Mereka tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Karena Ye Bufan telah menyerang 5 dari mereka secara terpisah sebelumnya, dia pasti sudah lama pergi. Bagaimana dia bisa minum teh di sini bersama Yuan Mutong sepanjang waktu? Tetapi tampaknya tidak mungkin bahwa manajer umum ini menutupi kejahatannya. Pertama, tidak boleh ada hubungan yang begitu dalam antara kedua orang itu. Kedua, hal seperti itu tidak boleh disembunyikan di depan umum. Begitu tersebar, itu tidak akan baik untuk reputasi Sekte Suantian. Tepat ketika beberapa orang tengah kebingungan, Ye Bufan angkat bicara, dan saat ini wajahnya penuh amarah. General Manager, Anda telah melihat bahwa orang-orang ini menargetkan saya. Untungnya, saya tetap di sini dan tidak pernah pergi. Kalau tidak, saya tidak akan pernah bisa membersihkan diri bahkan jika saya melompat ke Sungai Kuning. Setelah mengatakan itu, dia mengarahkan tangannya dan menunjuk orang-orang di depannya, untuk menjebak saya, mereka benar-benar menyiksa diri mereka sendiri seperti ini. Ini benar-benar terlalu kejam. Tolong bantu saya, General Manager. Anda menyiksa diri sendiri. Mendengar ini, kelima orang yang hadir hampir muntah darah. Aku bukan seorang masokis, bagaimana mungkin aku bisa menyiksa diriku sendiri seperti ini? Pada saat ini, paru-paru mereka hampir meledak karena marah. Jika mereka tidak takut dengan keagungan Yuan Mutong, mereka akan bergegas maju untuk menyerangnya.
Bailey Singkong menjelaskan dengan cepat, Tuan Manajer Umum, semua yang kami katakan adalah benar dan kami tidak berani mengatakan satu pun kebohongan. Lim Yaozhen berkata, ya, Tuan Manajer Umum, bahkan jika satu orang salah, tidak mungkin kami berlima salah. Ye Bufan lah yang melakukannya. Wajah Namong Sang Yuan penuh dengan kesedihan dan kemarahan, Tuan Manajer Umum, bahkan jika Anda memberi kami 100 keberanian, kami tidak akan berani berbohong kepada Anda. Semua yang kami katakan adalah benar. Yuan Mutong mengerutkan kening dan menatap orang-orang yang hadir. Dia tidak terlihat seperti dipukuli dan tidak terlihat seperti sedang berbohong. Tetapi Ye Bufan tidak pernah meninggalkan Suan Tianmen, dia tahu bahwa itu pasti bukan perbuatan pihak lain. Tiba-tiba ia mendapat ide dan tampaknya mengerti kuncinya. Aku mengerti. Pasti ada yang ingin menjebak Ye Yixian dan berpura-pura menjadi dia untuk menyerangmu. Bailey Singkong dan keempat orang lainnya tercengang saat mendengar ini. Jelas itu tidak terduga. Tuan Manajer Umum benar, ini benar-benar rencana yang brilian. Ye Bufan langsung mengacungkan jempol kepada Yuan Mutong. Tuan Manajer Umum mungkin tidak tahu bahwa orang-orang di depan kita ini biasanya melakukan segala macam hal buruk dan melakukan kejahatan. Tetapi mereka memiliki latar belakang yang kuat dan tidak ada yang berani mengganggu mereka. Kali ini seseorang pasti berpura-pura menjadi saya untuk membalas dendam terhadap mereka. Saya, Bailey Sing sangat marah hingga matanya menyemburkan api, Anda berbicara omong kosong, saya adalah Pangeran Shenwu yang bermartabat, kapan saya melakukan segala macam hal buruk dan melakukan kejahatan. Ye Bufan melengkungkan bibirnya, apakah menjadi seorang pangeran begitu hebat? Jangan lupa siapa yang menculik pangeran Anda beberapa hari yang lalu, dan 3 kali berturut-turut. Bukankah ini akibat dari kesalahan keluarga kerajaan?